218 Palembang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Palembang. Dalam video ini saya akan menayangkan wawancara dengan dua kepala sekolah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Dalam pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kami akan mewawancarai kepala sekolah. Jadi, saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah saya di SD Negeri 218 Palembang ini. Ya, dalam wawancara ini saya akan mengajukan 8 pertanyaan kepada Bapak. Memulai wawancara, saya mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namci SPD. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 218 Palembang sejak tanggal 26 November 2022. Pak, terima kasih ya Pak atas perkenalan singkatnya. Ya, Bapak, pertanyaan ini berkaitan dengan kasus yang pernah Bapak temui selama ini sebagai kepala sekolah, terutama yang menyangkut dilema etika dan juga bujukan moral ya Pak. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang pernah Bapak hadapi Pak? Ya, baiklah. Untuk pertanyaan pertama, saya melihat bahwa kasus di tema etika ini, terutama yang benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar, yaitu secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral seperti benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara yang benar dan yang salah. Iya, jadi Bapak melihat situasinya ya, kalau seandainya dia benar melawan salah itu termasuk ke dalam bujukan moral, ya. Kalau dia benar melawan benar itu adalah termasuk dalam dilema etika ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama tadi, misalnya benar, lawan benar, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Ya, untuk yang kedua, sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta. Jadi fakta yang kita utamakan dalam hal ini, sudah itu fakta tentunya fakta yang terjadi saat itu. Sudah itu sudah fakta siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu.
kita sudah tahu siapa-siapa yang terlibat. Sudah itu kita menganalisis, dianalisis dulu benar salahnya, baru kita melakukan alternatif solusi. Kita cari solusinya, bagaimana cara kita akan menyelesaikan kasus ini. Sudah itu baru kita membuat keputusan. Keputusan ini juga belum final, tapi kita sifatnya sementara dulu. Kita harus lihat dulu lagi keputusan itu sudah ini lagi direfleksikan ya, kembali. kalau sudah pasti baru kita ambil keputusan yang sebenarnya. Iya Pak ya, jadi dalam mengambil keputusan itu sendiri tidak serta-merta harus langsung pada keputusan. Jadi Iya. harus dilakukan, dicari dulu fakta-faktanya, kemudian dianalisis ya Pak ya. Kemudian setelah mencapai keputusan itu belum tentu itu menjadi keputusan, tapi direfleksikan dulu apakah ini memang benar dan bisa diambil sebagai keputusan yang tepat dan membawa kebaikan untuk semua orang ya Pak ya. Ya baik Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, sama dengan ini tadi, sebelum kita ini langkah-langkah itu kita harus mengumpulkan fakta dulu, baru fakta yang terjadi. Sudah itu menentukan siapa yang terlibat dan juga menganalisis dan membuat alternatif solusi. Sama seperti pertanyaan nomor 2 tadi, kita mengumpulkan fakta dulu dan menganalisis kasus dilema etika adalah menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tindakannya, hendaknya kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif Solusi ya Pak ya. Ya baik Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil dilema etika itu keputusan adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat. Ya, jadi kasus dilema etika ini pengambilan alternatif solusi. Ya, jadi dilihat dulu Pak ya, siapa yang berhubungan dengan kasus ini, tidak langsung menanyakan orang yang mempunyai kasus terlebih dahulu ya. Jadi siapa saja yang turut andil dan orang-orang terdekat yang memiliki kasus ini ya Pak ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temui? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini yaitu masalah mempunyai nilai sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tidak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Ya, Nilai rasa. jadi kita juga harus mempunyai rasa empati juga ya Pak ya dari setiap kasus ini. Kemudian juga kita harus melihat situasi yang bisa kita ambil ya. Kemudian Pak,
tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Misalnya Bapak langsung menyelesaikan masalah di tempat pada saat terdapat kasus ini, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Misalnya nanti saja, misalnya saya kelola dulu baru nanti saya putuskan. Atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau secara jadwal khusus sepertinya tidak ada. Ya, tapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun informal. Iya, jadi didiskusikan dulu Pak ya, kolaborasi tentunya dengan orang-orang yang ada di stakeholder ya. Ya Bapak, nah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dilema etika ini adalah orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Iya, jadi orang-orang yang terlibat langsung ya Pak, ini yang menjadikan faktor utama Bapak dalam yang membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ya. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan dalam wawancara ini ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, pelajaran yang diambil dari pelajaran dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua orang. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Iya Bapak, jadi apapun keputusannya itu, jadi setelah ditetapkan harus menerima dengan lapang dada tentunya Pak ya. Tidak boleh lagi ada di belakang sebagaimana ya. Jadi itu adalah keputusan yang sudah tepat diambil. Jadi orang lain juga harus menerimanya dengan lapang dada ya. Tentunya pasti keputusan ini pasti membawa kebaikan untuk orang lain ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sekali Pak atas waktunya, sudah berkenan untuk melakukan wawancara. Ya, pengalaman ini akan menjadi pembelajaran bagi saya dalam penyelesaian kasus dilema etika nantinya. Jika saya mendapatkan kasus tersebut ya Pak, pengalaman Anda bisa saya terapkan ke dalam pembelajaran saya. Ya Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Feni Dita dari SD Negeri 218 Palembang. Ya, di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kota Palembang. Ya, maksud dan tujuan saya untuk bertemu dengan Ibu adalah untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Ya, karena saya akan melaksanakan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah,
saya mohon izin kepada Ibu agar Ibu bersedia saya wawancarai. Boleh dengan senang hati. Ya baik, terima kasih sekali ya Bu. Nah di sini saya akan mengajukan 8 pertanyaan kepada Ibu. Ya saya mohon waktunya. Oke. Ya sebelum kita wawancara, boleh Ibu perkenalkan diri dulu. Nah, baiklah, saya adalah Nuzul Ayati SPD SD dari SD Negeri 17 Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Ya baik Ibu, terima kasih atas Ya. perkenalannya. Baik, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Baiklah, selama ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Nah, tetapi ada juga jika masih bisa dikatakan benar lawan benar. Nah, masalah ini yang bisa menjadi dilema etika. Iya Ibu ya, jadi disesuaikan ya kasusnya, apakah dia termasuk ke dalam ranah hukum ataupun dilema etika. Ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Oke. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, ya, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang ataupun tidak ada pihak yang dirugikan. Iya baik Bu ya, jadi posisinya itu bahwa dalam menangani kasus intinya Ibu mengarah pada agar pihak lain tidak dirugikan ya Bu ya. Iya. Jadi semuanya dapat memperoleh kebaikan. Oke Bu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Oh, baiklah, ada beberapa langkah yang biasanya kami ambil dalam melakukan suatu keputusan, yaitu yang pertama menentukan penyebab permasalahan, yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga yaitu menanyakan kepada orang-orang yang terdekat dari seseorang yang mengalami kasus-kasus tersebut, dan kemudian yang keempat yaitu saya akan berdiskusi dengan warga sekolah. Ya, jadi Bu ya, jadi semua komponen itu diajak ya untuk bisa berdiskusi. Kemudian apalagi Bu langkah selanjutnya? Baiklah, yang kelima ya. Yang kelima yaitu membuat beberapa solusi keputusan. Yang terakhir yang saya akan menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan tindakan apa yang akan saya ambil. Iya Bu ya, jadi sudut pandang ini perlu sekali ya kita ambil dalam pengambilan keputusan ya. Ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada unsur dilema etika itu? Oh itu ya, begini. Tentunya saya akan melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta saya akan mengedepankan kepentingan umum seperti solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan akan membawa kebaikan dalam jangka waktu panjang. Iya, ya tentunya pasti harus berdampak dalam jangka waktu panjang ya Bu, keputusan ini tidak bisa dalam hal-hal jangka pendek saja ya Bu ya. Oke ya Bu, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Ibu temui? So kalau tantangan ini sebenarnya berat ini ya, karena mungkin banyak melibatkan apapun tantangannya. Baiklah, tantangan yang saya alami dalam mengambil keputusan ialah biasanya mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar ya. Nah, dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Jadi mereka tidak merasa dirugikan, saya yang benar, saya yang salah, seperti
jadi semuanya benar ya Bu ya. Itu yang diharapkan. Oke Bu ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kemudian Bu, apakah selama ini Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan? Masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Tetapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi di atas tadi. Oh iya ya, sesuai yang langkah yang pada pertanyaan nomor 3 tadi ya Bu. Ya, oke Bu ya. Nah kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu tentunya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Seperti saya mengambil keputusan itu, saya selalu mengajak warga sekolah, seperti stakeholder, dewan guru, komite, dan wali-wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Nah, jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi ini. Iya Bu, tentunya kita pastinya harus berkoordinasi ya dengan warga sekolah. Itu mesti. Iya, dewan guru ya, dan juga wali murid yang berhubungan dengan kasus ini ya, siswa ya, kemudian komite yang pastinya ya. Iya, tidak boleh ketinggalan ya Bu ya. Ya baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan dalam wawancara ini, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik dalam mengambil keputusan. Iya, pastinya Bu ya, kita harus bisa mengambil solusi yang tepat. Nah itu yang pasti untuk bisa menyelesaikan semua masalah. Iya, baik Ibu. Ya, Terima kasih sekali atas semua hal yang sudah Ibu sampaikan dalam wawancara ini. Ini tentunya dapat membawa pembelajaran tersendiri bagi saya dalam pengambilan keputusan juga ke depannya ya Ibu. Ya, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama.